Pondok pesantren yang mengkhususkan dirinya sebagai pesantren Al-Quran yang diberi nama Pondok Pesantren Al-Quran Al-Hidayah. Dipimpin langsung oleh Kiai Haji Aji Abdul Aziz, pondok pesantren ini juga menaungi para petani ikan untuk bergabung dalam kelompok usaha yang diberi nama Tirta Mukti. Seperti apa informasi terlengkap yang akan Anda dapatkan? Mari ikuti saya. Pesantren yang dibina oleh Ustadz Aji Abdul Aziz pada tahun 1995 ini terletak di Desa Kawali Mukti, Kawali Ciamis, Jawa Barat. Dibangun di atas lahan seluas 5.000 meter persegi. Ustadz muda peraih penghargaan Qori terbaik internasional pada tahun 2001 di Malaysia ini menginginkan adanya perubahan pola pikir masyarakat mengenai Al-Quran, serta sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat untuk membantu agar bisa membaca dan memahami kandungan Al-Quran. Di pesantren ini memang khusus mencetak qori dan qori'ah untuk musabaqah tilawatil Quran. Pak Kiai, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Sejak tadi saya dengar ini ada berlatih membaca Al-Quran ya, Pak Kiai? Iya. Ini sebelumnya saya ingin menanyakan bahwa pesantren Al-Hidayah ini kan spesifikasinya lebih kepada pesantren Al-Quran. Ya. Mengapa demikian? Tidak pada umumnya kan pesantren modern itu mengkolaborasikan antara kurikulum umum dan kepesantrenan. Jika ini ada pesantren Al-Quran, bisa diceritakan Pak Kiai? Di Jawa Barat itu memang sedikit pesan Al-Quran dibanding kitab pesan salafi, pesan modern. Jadi di Kabupaten Ciamis juga cuman ada beberapa gelintir pesan Al-Quran termasuk di sini. Yang diajarkan Pak Kiai dalam program pesantren Al-Quran itu sendiri apa saja? Di samping pelajaran Al-Quran juga memang ada salafi. Ada salafi, kitab kuning, baca kitab baca kuning seperti Jurmiyah Sarab Kailani, Tijan Sapirah juga kita kaji, dan setelah itu tafsir Al-Quran juga dikaji. Jadi nggak cuma Al-Quran saja. Jadi, begitu. Ya. Kalau metode qiraati itu apa terbagi-bagi atau hanya beberapa jenis saja yang diterapkan di sini? Pada umumnya orang membaca Al-Quran itu jadi gurunya itu tidak tentu, maksud saya gini, jadi cuman ngikutin persamaan baru bisa jadi guru. Kalau qiraati tidak seperti itu, jadi yang pertama harus minimal
hafal 1 juz Al-Quran. Begitu. Ya, yang kedua lancar baca murattal Al-Quran. Yang ketiga faham tajwid qiraati. Yang keempat harus paham gharib musilatul hafaz, itu harus di luar kepala. Kamu kelas berapa sekolah? Kelas 1 SMP. 1 SMP. Ya. Belajar di pondok pesantren ini sejak kelas Baru juga baru masuk di 1 sanawiyah ini. ya. Kemudian tapi kalau belajar ngajinya itu sudah dari dulu, Udah dari dulu. dari sebelum masuk pesantren. Iya. Di sini kemudian diasah. Iya. Pak Kiai, ini kalau untuk mengetahui bakat dan kemampuan anak untuk bisa memiliki seni yang indah dalam membaca Al-Quran seperti yang dimiliki oleh adik kita ini, apa bisa dipupuk atau memang itu bakat alamiah yang tidak semua orang bisa miliki? Yang pertama bakat alamiah, yang kedua dipupuk dan latihan terus latihan, Oh, begitu. lalu dikasih contoh yang bagus gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun bisa ya Bisa. untuk membacakan. Tergantung kemampuan si anak itu, atau kemauan si anak itu kan. Dalam kiprahnya, ia akan menjalin kerjasama dengan beberapa pesantren, diantaranya Pesantren Suryalaya, Pesantren Sirnarasa, dan pesantren lainnya yang ada di Jawa Barat. Dengan memadukan konsep tradisional dan metodologi modern, program ini disajikan agar santri menguasai ajaran Islam secara utuh dari literatur berbahasa Arab. Pengajian Kitab Salafiyah adalah program utama bagi semua santri di luar waktu sekolah. Pelajaran kitab kuning, yaitu kitab bertuliskan Arab gundul, belajarnya dengan cara Ustadz membaca dan menerjemahkan kata per kata yang harus kita simak. Lalu setelah selesai, satu bahasan santri akan bersama-sama mengulangnya. Lalu Ustadz akan menyuruh 1 atau 2 orang untuk mengulang. Ini demi memastikan penerjemahannya sudah tertransfer baik atau tidak. Setelah itu baru diterangkan. Kola, naon fiil mudhari'na tina kola. Program pengajian ini mencakup studi tilawah, tafsir hadis, tajwid, akidah, akhlak tasawuf, fikih, bimbingan ibadah, nahwu shorof, dan bahasa Arab. Dengan program unggulan Qiraat yang dipandu oleh para qori bertaraf internasional. Kurikulum yang digunakan di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Hidayah disusun sesuai dengan tingkat kemampuan dan minat anak didiknya, serta lebih diorientasikan pada kemampuan membaca, memahami, dan menghafal beberapa disiplin ilmu Al-Quran seperti tajwid, qiraat, tahfiz, dan tafsir Al-Quran. Untuk dapat mencapai juara 1 tingkat pelajar, berapa lama persiapan yang kamu lakukan? Ya, sekitar 2 tahun. 2 tahun? Iya, Lama 2 tahun. juga ya? Ya, Gak susah cukup 1-2 bulan? Susah? Iya, susah banget Apa yang membuat kamu merasa sulit? dalam penjiwaan. Penjiwaan. Apa sih yang membuat kamu mau jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur sampai ke tanah Jawa Barat ini? Kan apa di sana tidak ada pesantren yang khusus mengajarkan Al-Quran?
Di sana ada pesantren khusus mengajar Al-Quran, cuman tidak sedetail di sini. Oh begitu. Terus pesantrennya juga kalau orang Sunda bilang masih santri kalongan, datang pergi, waktunya ngaji baru datang. Kalau di sini kan kita mukim ya. Terus kalau di sana masih minim banget deh pokoknya. Oh begitu. Tapi ada ya. Ada satu. Perbedaan sebelum kamu mendalami ilmu seni baca Al-Quran di pesantren ini dengan sesudah sekarang, apa yang kamu terima? Perbedaannya jauh banget ya. Kalau di sana kami mungkin dialeknya agak kasar ya, ininya agak kasar. Jadi ke bawah ke cara membaca Al-Qurannya juga kasar. Pas ke sini berubah jadi lebih lembut. Cara pengucapan yang baik itu gimana? Jangan pakai dialek sendiri kalau ngaji. Pakai yang sesuai Al-Quran seperti yang udah dijelaskan Kang Aji tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wah, tahu deh ya. Jadi tadi adek di mad asli itu kepanjangan. Ya harusnya 2 harokat, itu kan mad asli. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan bismillah. Nah, itu kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Itu awas, hati-hati ya. Mad asli itu cuma 2 harokat. Jangan lebih daripada 2 harokat. Waktu 3 tahun biasanya santri telah menyelesaikan proses pendidikan dan pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Hidayah. Diharapkan mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik dan memiliki hafalan Al-Quran minimal 1-2 juz. Mampu menafsirkan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki dasar pemahaman yang kokoh dalam berbagi disiplin ilmu-ilmu keislaman, juga mempunyai kepribadian yang soleh sehingga memberikan manfaat bagi kemaslahatan kehidupan masyarakat. Saya sampaikan kepada beberapa siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah mangrupi pamuka lawang carita. Pembacaan Al-Quran dan sholawat biasa pula dilakukan pada upacara-upacara pernikahan, hitanan maupun acara seremonial lainnya agar kita selalu taqarrub atau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Nitipkan diri yang sang kundraga kadat Allah anu maha kawasa numi welas asih ke hamba-hambana. Ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wasallimu taslima. Diurung ku harwing nadang ding rayuan kalam ilahi, disulam ku salam, disuat ku salawat, malah mandar agar manfaatna kanggo urang sadayana. Pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke tempat di mana para petani ikan melakukan budidaya dan penakaran terhadap usaha yang dinaungi oleh Pondok Pesantren Al-Quran Al-Hidayah ini. Mari ikuti saya. Ya, kami dari kelompok Tirta Mukti bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah yang kebetulan di sini pimpinannya Bapak Ustadz Aji Abdul Aziz. Jadi manfaat dan keuntungan kelompok bergabung dengan pesantren itu untuk membangun kerjasama di bidang usaha, di bidang perikanan maupun bidang budidaya, bidang pemasaran, hasilnya pemasaran. Itu keuntungannya kita digunakan untuk kesejahteraan kelompok dan kesejahteraan pesantren gitu. Jadi saling mendukung kedua belah pihak dan saling menguntungkan. Nah, itu kalau dari bentuk kerjasama yang dibangun antara pihak pesantren dan petani yang ada di desa ini, apakah ada bentuk bantuan yang diberikan pemerintah daerah, Pak? Oh, kalau bantuan sementara ini belum, tapi masih dalam proses dan di sini masih kerja swadaya itu dalam artian ialah patungan antar kelompok dan pesantren itu kepatungan kelompok dan pesantren dareongan istilahnya kurang Sunda nama gitunya. Jadi untuk kedepannya insya Allah kami bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten maupun dengan Dinas Perikanan Provinsi ada realisasi untuk kedepannya begitu, maupun bantuan material maupun moral ya. Materialnya berupa dalam bentuk benih, bibit kita untuk kelompok dan pesantren. Kalau untuk sementara ini berapa anggota yang sudah tergabung pakai di kelompok petani ikan itu sendiri? Ada 50 ya? 50 orang. Bagian dari pesantren, anak-anak santri, bagian dari warga. Dari warga itu. Dan sekarang kan sekarang lagi bikin pasar ikan di sana. Pasar ikan yang diciptakan oleh kelompok sendiri. Kelompok. Nanti kita di sini budidaya, nanti pemasarannya ke sana. Baik. Dan disiapkan untuk pemasarannya gitu. Dan itu masyarakat pun sudah menerima dan mengetahui semuanya Sudah, terbuka itu. Terbuka. Sebenarnya kalau bercerita tentang bentuk kerjasama, apa yang melatar belakang pesantren, terutama Pak Kiai pribadi, mau mengakomodir para petani ikan ini yang memang harus dinaungi? Jadi begini, jadi kan di pemerintah itu harus ada organisasi, ada sebentuk
yang berbentuk kelompok. Jadi kalau pesantren tidak bisa memberikan kelompok sendiri, dia harus kerjasama dengan masyarakat, dengan warga gitu. Begitu. Jadi bentuk pun dukungan yang diberikan pemerintah nanti sifatnya tidak untuk golongan satu golongan. Jadi langsung ke kelompok gitu. Kelompok. Jadi nanti kelompok yang mengordinirnya, kelompok yang ngaturnya gitu. Baik. Pak, kalau dari sisi manfaat yang sudah Bapak alami semenjak sektor usaha dan kegiatan usaha ini dinaungi oleh pesantren, apa Pak yang mungkin bisa Bapak sampaikan? Oh iya, ya alhamdulillah dalam hal ini kami bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah dalam bidang usaha budidaya perikanan. Kami alhamdulillah bisa mensejahterakan keluarga kami, kelompok kami, dan mensejahterakan pondok pesantren yang ada di lingkungan kami, terutama Pondok Pesantren Al-Hidayah, terutama untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan lingkungan dan taraf hidup para pesantren yang ada di wilayah Pesantren Al-Hidayah. Begitu tujuannya itu. Pak Kiai, ini kan skupnya tadi anggotanya 50. Iya. Ada target yang lebih besar lagi dari program kerjasama yang dilakukan oleh pihak pesantren untuk merangkul para petani ikan yang ada di kabupaten ini mungkin? Ya, target saya begini, jadi yang pertama itu masyarakat itu supaya ngerti ya tentang perikanan. Kan sekarang banyak tanam ikan, ya cuma aja gitu, tidak mengerti ilmunya bagaimana gitu. Yang pertama saya dikasih ilmunya dulu, cara pendedarannya, cara pembesarannya bagaimana, cara ngasih pakannya bagaimana gitu. Yang penting saya warga masyarakat itu tahu tentang cara untuk mengolah ikan gitu. Yang baik dan benar gitu ya. Yang kedua, bahkan saya juga sekarang udah ada itu teman saya udah bikin deng-deng ikan gitu. Deng-deng ikan. Oh, jadi dikeringkan ya? Sudah itu udah sekarang mulai sudah baru mulai gitu. Bahkan surat izinnya sudah sampai ke Diknas. Jadi sama masalahnya lebih luas gitu. Betul, berarti kan pemasaran tidak hanya skup di kabupaten sini saja ya, bisa dipasarkan juga di luar. Nah, kalau begitu, ini jenis ikan yang memang dibudidaya apa saja pakai? Apa ada kriteria tertentu atau sebenarnya dibuka bebas apa aja? Bebas aja Bu. Iya. Dan kalau dulu saya patin juga saya budidaya, terus sekarang ya nila, itu mujair sama itu beli ikan bawal gitu. Dan gurame. Dan rencana ini setelah ini mau diangkat rencana mau diganti sama ikan gurame ini. Oh ini, kolam ini? Ya kolam ini sekarang cuman mau dibetulin dulu gitu ini. Baik. Ya pemirsa, sudah seharusnya sumber daya alam yang menjadi penghasilan utama suatu masyarakat di suatu daerah dapat meningkatkan perekonomian mereka. Itulah harapan para petani ikan yang bergabung dalam kelompok petani ikan Tirta Mukti yang berada di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Hidayah di bawah naungan Kiai Al-Hajj Haji Abdul Aziz. Perlahan-perlahan mereka berusaha untuk mewujudkan harapan untuk dapat perhatian yang lebih dari pemerintah daerah agar hasil tangkapan ikan mereka dapat memenuhi pasar tidak hanya berskala kabupaten tapi juga daerah dan luar daerah. Akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita pemirsa. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya, tentu saja dengan informasi yang lain seputar dunia kepesantrenan. Saya Julia dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala